Harusnya ini lebih panjang, maka nggak ada mor di sini. Ini kalau kita lihat mor, ini memang tidak cukup mornya, nggak ada mornya malah, Bu. Jadi sementara ini mornya pun nggak sampai, jadi bukan mor yang aslinya ini. Ya sementara catnya cat ini, jadi dipasang ini, seharusnya ini kan ada satu mor lagi nih. Nah, ini pun harus sampai ke bawah supaya ada mor tarian. Ini kan nggak ada. Ini kan terkesan cuma dipasang aja ini. Ya Pak, Bapak selaku warga. Saya baru bisa di sini. Oh, Pak bisa. Tapi jembatan ini kan selalu ada penjaganya. Oh, siang malam nggak ada penjaganya. Setelah itu yang berjaga. Jadi kalau rute mobil ini, kalau mau Lewatnya sendiri. kalau berhenti, Tidak ada. Mereka antri sendiri. oh, jadi tidak ada penjagaan. Dan yang lapor ke kasar saya. Itu benar-benar kota kayak kota zombie, demi Allah. Itu kayak sengaja gitu, kayak sengaja mau melihat bener nggak ini kota zombie. Jadi ngasih tarik ulur supaya kita mengejar. Kami bilang jangan kayak gitu bang, kami manusia, kami bilang. Yang muncul justru menyalahkan sana sini, bahkan pemerintah disudutkan, aparat dianggap nggak becus ya kan. Hari demi hari saya tunggu nih, satu aja gitu konten yang berimbang, nggak ada. Padahal dia tahu betul gitu. Jujur, gue sangat kecewa sama teman-teman influencer yang membuat narasi untuk memperkeruh suasana. Hari ini gue berada di Aceh Tamiang, salah satu lokasi terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera. Di media sosial banyak konten yang menggambarkan seolah-olah warga menghadapi bencana ini sendirian. Namun di lapangan ceritanya tidak sesederhana itu. Di kondisi seperti ini itu butuh keterlibatan banyak pihak, mulai dari relawan, aparat, juga masyarakat setempat yang saling bahu-membahu bantu-membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang isu baut-baut jembatan yang hilang beberapa waktu lalu di Aceh ya, yang disampaikan oleh seorang jenderal TNI dalam rapat koordinasi lah ya penanganan bencana. Nah, kali ini seorang pejabat di daerah ya, nggak perlu saya sebutkan namanya dan juga tidak perlu saya sebutkan daerahnya ya kan, yang seolah-olah melakukan sidak ke lokasi. Dan dalam sidak tersebut seolah si pejabat ini ingin menggiring opini, ingin meyakinkan publik ya bahwa baut tersebut tidak hilang atau dicuri oleh warga gitu. Melainkan memang bautnya kurang panjang, jadi mungkin lepas sendiri gitu ya. Sialnya pernyataan tersebut langsung dibantah dengan tegas oleh anggota TNI yang berada di lokasi. Bahkan si TNI yang berada di lokasi ini mengaku bahwa dialah yang melapor ke komandannya terkait baut-baut yang hilang tersebut. Sontak sang pejabat langsung kicep ya kan, langsung seperti orang kebingungan begitu. Itu yang saya tangkap ya kan. Tapi bisa jadi kita akan berbeda pendapat ya kan setelah menonton videonya bareng-bareng. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Harusnya ini lebih panjang, maka nggak ada mor di sini. Ini kalau kita lihat mor, ini memang tidak cukup mornya, nggak ada mornya malah, Bu. Jadi sementara ini mornya pun nggak sampai, jadi bukan mor yang aslinya ini. Ya sementara catnya cat ini, jadi dipasang ini, seharusnya ini kan ada satu mor lagi nih. Nah, ini pun harus sampai ke bawah supaya ada mor tarian. Ini kan nggak ada. Ini kan terkesan cuma dipasang aja ini. Ya Pak, ini mornya nih. Coba lihat. Sampai nah ini. Pendek lagi itu Pak. Pendek. Harusnya ini lebih panjang, maka nggak ada mor di sini. Ini kalau kita lihat mor. Nah ini contohnya. Ya, kalau dipasang baut itu apa ya? Harusnya ini lebih panjang, tapi kalau setengah ini mau nyangkut di mana kan tujuannya untuk misalnya penahan, katakanlah. Tapi saya nggak tahu.
apakah ini penjepit atau hanya naruh aja? Jadi untuk apa lubang ini? Misalnya Bapak selaku warga. Saya baru bisa di sini. Oh, nggak bisa. Tapi jembatan ini kan selalu ada penjaganya. Tidak ada. Oh, siang malam nggak ada penjaganya? Tidak ada. Setelah itu yang baru siapa? Jadi kalau rute mobil ini, kalau mau lewat, Lewatnya sendiri. kalau berhenti, Tidak ada. Mereka antri sendiri. oh, jadi tidak ada penjagaan. Dan yang lapor ke kasat saya. Lah, ya kan? Emang Bapak tahu cara masangnya bagaimana? Ya kan? Tanya dulu tuh sama anggota TNI ya, Zeni Tempur seingat saya. Jadi bagian yang tukang membikin jembatan ya kan, sebelum tank-tank lewat itu kalau nggak salah itu Zeni Tempur ya kan. Aduh, Pak. Aduh, saya gini nih malu sendiri gitu kan. Anggota TNI jangan keras-keras lah, jangan bilang saya yang lapor ke komandan, jangan begitu. Nah, Bapak pejabatnya ini bingung ya kan, udah mau meyakinkan masyarakat bahwa bautnya ini memang nggak kurang panjang gitu loh. Jadi bukan karena dicuri, tapi memang bautnya kurang panjang. Gak ngerti lah. Lanjut. Bising bersudi ujung tanjung, dan rindu yang tak tampung, air mata balado. Está pasando con tu vida que no pensas lo lejos que ya está, que hay en este mundo de tanta soledad, ya no habrá más oscuridad, que vas a conocer más muertas que ya no piensan solo en dañar a todos los demás, detenerse a pensar en el daño que les puede causar. La historia se repite desde décadas atrás, hay sonrisas falsas que nos observan desde Coba atrás. Pak, ini Pak ya kan. Mungkinkah ya seorang anggota TNI di ujung tombak macam kayak gini di garis depan yang membantu saudara-saudara kita di Aceh siang dan malam ya kan, tega masang jembatan dengan baut yang kurang panjang, itu kan sudah jelas-jelas akan membahayakan keselamatan jiwa ya kan. Mungkinkah gitu loh mereka menodai pengorbanan dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara dan juga sesama dengan mensabotase baut tersebut? Bukankah itu sama dengan mencoreng nama baiknya sendiri? Ya kan? Kalau menurut saya sih enggak ya kan. Kalau mungkin bautnya lepas sendiri bisa jadi. Tapi kalau sengaja anggota TNI sengaja memasang baut yang kurang panjang, menurut saya sih enggak. Lanjut. Ini pengalaman saya di Aceh. Kalau udah benci, mau benar pun tetap aja salah. Saya mau sedikit cerita nih, bukan untuk membuka aib orang, bukan untuk mencari simpati, tapi karena ada rasa kecewa dan rasa bersalah yang perlu saya sampaikan. Gimana ceritanya dan bagaimana faktanya? Mari kita bahas. Kemarin, sebelum saya meninggalkan Aceh, saya bertemu dengan seorang konten kreator di Lanut, Iskandar Muda. Dia konten kreator terkenal. Nah, dia itu mau ke daerah bencana, mau pakai fasilitas yang disediakan oleh BNPB, dan maunya diterbangkan langsung kemana aja di detik itu juga. Dengan satu alasan yang terdengar mulia, biar saya lihat langsung dan kasih informasi yang berimbang. Pesawat yang dia minta tumpangi itu bukan pesawat kosong, itu pesawat logistik, pesawat yang seharusnya membawa 2 ton bantuan untuk korban bencana. Dan demi dia dan 3 orang timnya, saya akhirnya negosiasi dengan BNPB, ya kan? Dan mau tidak mau, muatan logistik itu harus dikurangi. Nah, bukan karena darurat medis, bukan juga karena evakuasi korban, tapi supaya mereka ini bisa sampai ke lokasi dan bikin konten di hari itu. Nah, saya tetap bantu, saya bantu negosiasi, saya bahkan sampai menjaminkan nama saya ke beberapa petinggi yang ada di situ. Agar apa? Agar mereka bisa ikut terbang di hari itu juga. Walaupun sebenarnya saya sempat menawarkan dia, udahlah ke PD Jaya sama Biren dulu aja hari ini. Tapi mereka nggak mau. Intinya mereka mau terbang kayak ke Tamiang misalnya, Aceh Tengah, atau misalnya Takengon dan lain sebagainya. Nah, setidaknya kalau sudah lihat langsung di lapangan ya, narasinya kan bisa adil ya, bisa berimbang ya. Bisa menghargailah jerih payah TNI, Polri, BNPB, atau bahkan Basarnas. Orang-orang yang kerja siang malam, nggak pernah ketemu keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya.
Tapi nyatanya saya salah berharap pada manusia. Saat saya berada di tanah suci Mekah, saya lihat kontennya bertebaran di mana-mana. Yang muncul bukan empati, bukan kompleksitas lapangan, bukan jerih payah orang yang sudah bekerja, bukan juga edukasi pemahaman kepada banyak orang tentang betapa sulitnya menghadapi bencana ini. Yang muncul justru menyalahkan sana sini, bahkan pemerintah disudutkan, aparat dianggap nggak becus ya kan. Hari demi hari saya tunggu nih, satu aja gitu konten yang berimbang. Nggak ada. Padahal dia tahu betul gitu, armada yang tersedia itu betul-betul untuk logistik, bukan untuk sensasi, bukan untuk framing sepihak. Jadinya saya ingat satu hal, apa yang kita lihat di media sosial hanyalah satu sudut pandang kamera dari sekian ribu realitas yang ada. Saya nggak bilang semuanya baik, saya juga nggak pernah bilang semuanya buruk. Tapi guru saya selalu mengingatkan dan mengajarkan kita ketika di pesantren, khairul umuri awsatuha. Artinya sebaik-baik perkara adalah yang berimbang, adalah yang tengah-tengah. Karena kalau enggak, kita bukan sedang kritis, kita sedang melatih diri menjadi manusia fasik dan manusia munafik. Ini bukan untuk menghakimi, ini pengingat buat saya pribadi dan buat kita semua. Kira-kira begitulah ceritanya. Gimana menurut kalian? Nggak perlu cari orangnya dan jangan lupa follow. Nah ya udah jelas ya. Jadi sabotase itu fakta ya, terjadi di Aceh ya, dan yang dilakukan oleh beberapa oknum lah begitu. Bisa disebutkan influencer begitu, yang tidak perlu saya sebutkan namanya siapa ya kan, dan kemungkinan berada di pihak yang mana. Tetapi yang disampaikan oleh netizen barusan menurut saya sudah memberikan sebuah gambaran bahwa seperti itulah yang terjadi di lokasi ya. Tidak semua yang kita lihat, kita dengar dari kamera influencer itu sama seperti yang berada di lapangan ya kan, karena ya itu tadi bisa jadi mereka itu kesana ya karena pesanan gitu loh. Bahkan sampai ya padahal mereka kesana itu menggunakan kendaraan dari BNPB ya kan, dari tim SAR, dari TNI dan lain sebagainya yang sebetulnya itu digunakan untuk mengangkut bantuan. Tapi mereka menumpang. Nah, begitu mereka bikin kontennya nggak sesuai. Coba bayangin. Aduh, lanjut. Woi Pak Prabowo, tengok nih, nggak bisa lewat lo orang. Lu rakyat Indonesia, lu masyarakat, bayangin lah kalau lu di rumah lu sekarang. Jujur, gue sangat kecewa sama teman-teman influencer yang membuat narasi untuk memperkeruh suasana. Hari ini gue berada di Aceh Tamiang, salah satu lokasi terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera. Di media sosial banyak konten yang menggambarkan seolah-olah warga menghadapi bencana ini sendirian. Namun di lapangan ceritanya tidak sesederhana itu. Di kondisi seperti ini itu butuh keterlibatan banyak pihak, mulai dari relawan, aparat, juga masyarakat setempat yang saling bahu-membahu bantu-membantu. Tadi gue di lapangan, gue melihat langsung dapur MBG menjadi dapur umum, bapak-bapak TNI yang bekerja tanpa henti, dan masyarakat serta anak-anak yang berupaya menghibur diri sendiri. Jadi teman-teman, datanglah untuk membantu, bukan untuk memecah belah. Nah ini juga ya kan, ini kemarin sudah kami tayangkan di beberapa konten sebelumnya. Tapi ini fakta teman-teman ya, bahwa nggak sedikit konten kreator itu suka membuat sabotase gitu ya. Influencer itu membuat berita-berita hoax ya. Tidak terkecuali juga seorang pejabat mungkin ya. Pejabat yang mana bang? Yang bagian depan tadi, saya nggak menyebut loh ya. Yang jelas tadi kita lihat bareng-bareng seorang pejabat yang melakukan sidak ke sebuah jembatan yang menurut si pejabat tersebut bautnya emang kurang panjang. Saya sih nggak ngerti karena saya nggak berada di lokasi ya. Lanjut. Itu benar-benar kota kayak kota zombie. Demi Allah. Itu kayak sengaja gitu, kayak sengaja mau melihat bener nggak ini kota zombie. Jadi nasi tarik ulur supaya kita mengejar. Kami bilang jangan kayak gitu bang, kami manusia, kami bilang. Harusnya kita tuh kerjasama. Ketika birokrasi itu lama, kita mengisi kekosongan dan harusnya dirangkul. Lihat nih Pak, bantuin warga dong, bersihin gelondongan-gelondongan kayunya. Kawan, kami ada di sini. Hilang hanya sebentar, sudahi sedihmu kawan. Loh, pertanyaannya, kalau memang ya kan masyarakat Aceh secara keseluruhan lah ya atau sebagian besar itu membenci pemerintah pusat, seharusnya kita tidak melihat gitu loh sambutan yang sangat hangat dan luar biasa dari masyarakat terhadap Seskap tadi gitu loh. Seskap ya.
Itulah pokoknya ya, sekretaris kabinet, sekap ya, sekretaris kabinet, sekap ya, ya kan? Nah, faktanya apa? Masyarakat Aceh masih menyambut baik, bahkan tadi terang-terangan ya warga Aceh mengatakan itu bohong, gak ada zombie-zombie, itu sengaja memberikan bantuan, tetapi sengaja diberikan agar yang menerima ini mengejar, dan celakanya lagi yang mengejar itu kebanyakan bukan warga yang terdampak banjir, ya kan? Tapi warga desa lain. Aduh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Matini, warga di Desa Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Terima kasih kami ucapkan kepada Basnas Dewan Dakwah yang telah memberikan instalasi air minum yang bisa langsung kami minum. Rasa terima kasih kami yang luar biasa kepada muslimin dan donatur. Kami di sini lebih kurang hampir 27 hari kesulitan air bersih, dan selama ini kami menunggu air datang dari mobil-mobil, dan alhamdulillah hari ini insya Allah bisa dimanfaatkan untuk semua masyarakat yang ada di kampung kami ini, dan mudah-mudahan kebaikan ini menjadi amal jariah untuk para donatur muslimin dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi kepada Basnas Dewan Dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di akhirat nanti, kebaikannya akan menjadi pahala yang terus mengalir sampai kapanpun. Amin. Terima kasih Ketua Peduli Aceh Tamiang, terima kasih. Nah, saya sempat setuju yang macam kayak gini, memberikan bantuan gak usah banyak bacot gitu loh. Berikan bantuan aja kepada saudara-saudara kita di daerah yang terdampak bencana, karena memang bantuan kalian itu pasti akan sangat berharga ya bagi mereka. Nggak usah lah memberikan bantuan pakai embel-embel pemerintah tidak tanggap, pemerintah lambat, tidak peduli, bla bla bla. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.